Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ba'd. Bapak Ibu, ayah bunda, umi abi yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali kita berbincang tentang masalah pendidikan anak kita. Ada satu kisah menarik ketika itu di zamannya Khalifah Hisam ibnu Malik. Ketika itu Arab dilanda paceklik. Kemudian datanglah serombongan orang-orang Arab, kemudian bersama anak kecil namanya Wirdas bin Habib ketika itu. Sungguh sangat bijaksana memang Khalifah ini. Beliau melihat para tamu itu, kemudian beliau mempersilahkan masuk ke istananya. Bahkan beliau mengatakan anak-anak kecil pun juga boleh masuk ke istananya. Ketika itu ada dialog yang luar biasa. Semua orang-orang Arab, orang-orang tua ketika itu terdiam di depan Khalifah. Ada satu anak kecil yang namanya Wirdas bin Habib, usianya belasan tahun, masih kecil. Kemudian dia maju ke depan. Kemudian dia jadi juru bicaranya para orang-orang Arab ketika itu. Wahai Amirul Mukminin, tahun pertama daging-daging kami pada habis. Tahun kedua lemak-lemak kami juga sudah pada mengering. Tahun ketiga sumsum-sumsum kami tinggal tulang belulangnya saja. Wahai Amirul Mukminin, engkau memiliki harta yang banyak. Kalau itu harta milik Allah, maka berikanlah kepada mereka. Kalau itu harta mereka, dengan alasan apa engkau menyimpannya? Dan kalau itu harta milikmu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberikan derajat tersendiri kepada orang-orang yang bersedekah. Ketika itu Hisam ibnu Malik meneteskan air mata melihat anak sekecil itu berani memberikan aspirasi masyarakat Arab ketika itu, yang tua-tua, yang sepuh-sepuh itu nggak berani berbicara di depan Amirul Mukminin. Kemudian ketika itu Amirul Mukminin memerintahkan kepada bendahara negara untuk memberikan kepada orang-orang Arab ketika itu 100 dinar, dan memberikan kepada Wirdas kecil ini, Wirdas bin Habib ini, 1000 dirham. Ketika itu Wirdas bilang, wahai Amirul Mukminin, berikanlah bagianku ini kepada orang-orang Arab. Aku khawatir nanti kalau mereka berkurang. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, lantas apa kebutuhanmu ke sini? Kebutuhanku tidak lain, kata Wirdas ketika itu, adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam semuanya. Ketika itu Wirdas keluar dengan terhormatnya luar biasa. Bapak Ibu, ayah bunda, umi abi, kalau anak kita seperti ini kita bangga. Anak yang percaya diri, anak yang berani. Kira-kira bagaimana anak bisa seperti itu? Yang pertama tentunya kita harus mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memiliki keberanian juga, memiliki keimanan yang kuat. Iftah ala sibyanikum awalan bi kalimati la ilaha illallah. Jadi kita buka anak-anak kita pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, anak itu boleh salah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pernah saya punya kisah, orang konsultasi kepada saya, anaknya sekarang itu kalau diperintahkan, dimintai tolong gitu, kalau satu ya satu tok. Kalau nggak ada nanti pulang lagi. Dan dia sangat takut kepada orang tuanya. Gara-garanya apa? Waktu kecilnya itu mau naik tangga begitu, mau naik pohon itu mesti disalah-salahkan, mesti tidak diperbolehkan, sehingga dia minder. Salah sedikit aja disalahkan. Mungkin sebenarnya satu benar, tapi di pandangan orang tuanya itu salah, disalahkan. Akhirnya dia jadi penakut, akhirnya dia jadi orang yang tidak percaya diri. Maka anak kita boleh salah. Kalau dia mencoba sesuatu salah, nggak apa-apa, tetap kita apresiasi karena dia berani. Kemudian salahnya sedikit demi sedikit kita berikan nasihat, kita berikan arahan, kita berikan sesuatu yang baik. Jangan sampai kemudian hatinya ini menjadi terasa tersalahkan begitu, nggak mau mencoba lagi. Jadi anak itu boleh salah, yang pertama itu. Kemudian kalau anak itu sudah jujur, jangan engkau marahi, walaupun perbuatan jujur itu kadang-kadang di mata kita sesuatu yang salah begitu ya.
Contoh misalkan anak kita ketika itu bermain kemudian memecahkan vas bunga, ini contoh aja ya, ini contoh vas bunga. Nah kebetulan juga vas bunga ini harganya mahal, dia jujur kepada orang tuanya, ibu, ada apa anakku, maafin aku ya, aku tadi itu mecahin vas bunga yang ada di ruang tamu. Kamu ini sudah dibilangi jangan main-main di ruang tamu. Nah sudah disalahkan begitu, dimarah-marahi begitu. Akhirnya dia berpikir, aku jujur kok disalah-salahin sih, kan aku sudah minta maaf, aku sudah jujur, kok aku masih disalahin. Di lain hari bisa jadi dia tidak mau bermain, bahkan takut bermain nanti kalau salah begitu. Nah Bapak Ibu Umi Abi yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kemudian kita harus menjadikan anak kita ini berani, percaya diri. Selain kita dekatkan dengan Allah, yang kedua kemudian kita bolehkan anak kita salah. Yang ketiga, jangan suka nakut-nakutin anak kita jadi minderan, anak kita nggak percaya diri, nggak berani, itu karena sering kita takut-takutin, bahkan kadang kita khawatirkan yang berlebihan. Awas loh dek, nanti kalau kamu naik situ jatuh, awas loh dek, di sana itu gelap, ada setan, ada jin, ada ifrit, ada apa begitu yang menakut-nakutin. Ini menjadikan anak kita menjadi minder. Kemudian selanjutnya kita selalu memanjakan anak, menuntun anak dan bergantung kepada kita. Ini juga nggak boleh ya. Ini menjadikan anak kita nggak mau mencoba terus, nggak mau memberikan atau mengeksplorasi apa yang dia pikirkan, nggak bebas ya. Ini juga nggak boleh. Terlalu mengekang. Ini menjadikan anak kita jadi anak yang minder. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ayah Bunda Umi Abi yang saya hormati. Mudah-mudahan sedikit dari saya ini bermanfaat, menjadikan anak kita berani, menjadikan anak kita percaya diri, sebagaimana halnya kisah yang di depan tadi, kisahnya Wirdas bin Habib yang cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.